Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Diawandari dari Prodi Akuntansi. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai salah satu masalah yang berkaitan dengan etika bisnis, yaitu suap atau bribery. Untuk yang pertama ada pengertian suap atau bribery. Suap atau bribery adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dengan memberikan, membayar, maupun menawarkan sesuatu berupa materi yang memiliki nilai moneter, yang nantinya ini akan mempengaruhi tindakan maupun keputusan seseorang dan sekelompok orang tersebut demi memperlancar suatu urusan atau demi kepentingan mereka, atau dengan kata lain memberikan sesuatu demi memperlancar suatu urusan yang diinginkan. Berikutnya di sini ada beberapa contoh suap atau bribery. Yang pertama yaitu adalah koruptor yang menyuap advokat maupun hakim dengan tujuan agar kasusnya tersebut cepat selesai maupun agar hukumannya dikurangkan atau diringankan. Yang kedua adalah pengendara yang terkena tilang. Yang ketiga yaitu seseorang atau sekelompok orang yang membayar lebih kepada pihak penting di kampus ataupun sekolah agar anaknya, saudaranya, keponakannya masuk ke tempat favorit tersebut. Dan untuk kasus ini sepertinya baru-baru ini terjadi ya. Dan yang keempat yaitu membayar ke media agar tutup mulut untuk sebuah kasus atau memutarbalikkan fakta yang ada. Untuk kasus ini juga banyak terjadi di berita-berita bahwa ada seseorang yang rela agar media tersebut memutarbalikkan fakta yang ada dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya untuk yang kelima, kalau dalam perusahaan itu bisa jadi perusahaan tersebut memasang tarif untuk memudahkan seleksi pegawai. Selanjutnya yaitu ada pencucian uang. Dan yang terakhir yaitu perusahaan mengirimkan besaran uang tertentu untuk memperoleh proyek atau memenangkan proyek tersebut. Berikutnya adalah cara kerja praktik suap. Untuk poin pertama, di sini suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walaupun melanggar prosedur atau peraturan yang ada. Untuk poin kedua, suap ini akan terjadi jika terjadi transaksi atau deal antara kedua belah pihak. Untuk poin ketiga, penyuapan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Dan untuk poin yang keempat, yaitu penyuapan atau suap, bersifat transaksional dan langsung, yang diberikan secara bersamaan dalam proses kerjasama yang sedang berlangsung. Untuk selanjutnya adalah penanggulangan suap. Penanggulangan suap bisa dengan cara menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI ISO 37001 tahun 2016, yaitu Anti-Bribery Management System atau Sistem Manajemen Anti-Suap. Sistem ini ialah untuk membantu organisasi dalam mengendalikan praktek penyuapan dengan cara mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan. Untuk selanjutnya, di sini ada prinsip fairness, yaitu implementasi ISO 37001 tahun 2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi perusahaan yang bersih, berintegritas, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penerapan prinsip fairness ini. Untuk prinsip yang pertama yaitu no bribery, yang artinya tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan. Yang kedua ada no kickback, yaitu tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya. Untuk prinsip yang ketiga yaitu no gift, yang artinya tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan untuk prinsip yang terakhir yaitu no luxurious hospitality, yang artinya tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan. Dan untuk selanjutnya di sini ada langkah-langkah penerapan ISO 37001 2016
adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk dan membina komitmen manajemen. Kedua, menunjuk pengawas anti penyuapan. Ketiga, menilai risiko suap untuk seluruh aktivitas. Yang keempat, menetapkan dan mewujudkan kebijakan, prosedur, ataupun kontrol lainnya berdasarkan risiko suap yang mungkin terjadi. Yang kelima, melakukan peningkatan kesadaran bagi semua pihak terkait. Yang keenam, melaporkan, memantau, dan menginvestigasi implementasi sistem manajemen anti suap, serta menginvestigasi kasus suap yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu melakukan tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan.